udah di record. Nggak muncul Pak Mus wajahnya? Masa? Ada kok Pak Mus. Ada? Ada itu. Kok saya nggak bisa ngeliat ya? Ini aneh nih. Ya udah deh. Kalau udah bisa ya udah. Oh iya, ini beda ya mesin PNG. Aduh, astagfirullah. Maaf Pak Mus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, rekan-rekan dosen, kemudian para pembicara, ketua jurusan teknik mesin, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Perkenankan saya Abdul Aziz Abdillah sebagai selaku ketua program studi alat berat Politeknik Negeri Jakarta, selaku juga sebagai moderator pada acara webinar ini, akan menyampaikan beberapa hal terkait webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya coba share screen. Ya, sudah terlihat ya. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit profilnya program studi alat berat Politeknik Negeri Jakarta. Insya Allah hari ini webinar series alat berat dengan temanya memilih bekerja di industri internasional atau berwirausaha. Ini adalah profil D3 alat berat PNJ. Ini kamu benar lah. Profil D3 alat berat PNJ. PNJ alat beratnya didirikan pada tahun 2001, bekerja sama dengan PT Trakindo Utama sebagai industri pendamping. Kemudian kita juga bekerja sama dengan LSP ABI, Lembaga Sertifikasi Profesi ABI. Gelar yang diperoleh yaitu adalah ahli madya. Kemudian profil lulusan utamanya adalah teknisi dan diakreditasi B oleh Ban PT. Ya. Nah, ini profil prodi alat berat bisa dilihat pada link-link di bawah ini. Ada website yang ada di program jurusan teknik mesin, kemudian ada YouTube, kemudian ada email terkait administrasi yang bisa dihubungi oleh rekan-rekan sekalian, kemudian ada Instagram dari Politeknik jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Jakarta. Nah, pembicara kita pada hari ini yaitu ada Pak Kasmin Triadi, Direktur PT Alberindo Prima Persada, dan founder Kasmino, eskavator buatan anak bangsa. Yang kedua adalah Muhammad Tobi Adiguna Nugraha, Wireline Technology Life Cycle Management, Maintenance Mechanic. Ya, ini salah satu alumni kita, alat berat Politeknik Negeri Jakarta yang angkatannya 2014. Agenda webinar pada sore hari ini, insya Allah ada yang pertama pembukaan dari Ketua Jurusan Teknik Mesin, sekitar waktunya 10 menit, kemudian ada presentasi dari pembicara 1, Pak Kasmin Riyadi, 20 menit, kemudian ada Muhammad Tobi Adinugraha, sekitar 20 menit, dan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini nanti rekan-rekan semua, kemudian adik-adik bisa nulisnya bentuknya formatnya seperti ini ya. Jadi nanti akan dibacakan oleh saya selaku moderator, atau saya akan meminta host untuk mengaktifkan video untuk bertanya secara langsung. Ya, mengingat kondisi atau waktu menyesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ke Pak Kasmin, tulis tanya _ Kasmin, kemudian tulis pertanyaannya di sini. Kemudian kalau untuk Tobi, tanya Tobi, tulis pertanyaan Anda. Nanti yang sesi terakhir adalah kesimpulan dan penutup, gitu ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan mendapat, mohon Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta membuka acara webinar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aziz ya sebagai Kepala Program Studi Teknik Alat Berat, juga sebagai moderator ya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta mahasiswa Teknik Alat Berat sekalian. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul ya di ruang Zoom dalam rangka mengikuti ya webinar series alat berat dengan tema memilih bekerja di international industry atau berwirausaha. Begitu ya kira-kira Pak Aziz ya hari ini ya temanya.
Ya, betul Oke, sekali, Pak kemudian Mas. saya haturkan banyak-banyak terima kasih nih dan salam kenal juga Pak Kasmin ya, Pak Kasmin Riyadi ya sebagai pembicara utama ya, yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan tentang ini apa namanya, ini ya pembicara utama ya, pembicara pertama ya maksudnya, pembicara pertama. Mungkin nanti dari Pak Kasmin ini bisa belajar ya, karena Pak Kasmin ini saya baca di ininya sebagai Direktur PT Alberindo Prima Persada ya, juga sebagai founder Ya, betul. Kasmino ya, ekskavator buatan anak Siap. bangsa. Wah ini mantap sekali nih Pak Kasmin ya. Amin. Ya, kemudian yang Amin. kedua kepada yang terhormat dan yang membanggakan kami ya, ini alumni kita tahun 2014 ya. Ini Bapak Muhammad Tobi Adiguna Nugraha ya. Selamat datang. Ya, selamat datang. Salam kenal ya. Salam kenal juga karena kita belum pernah ketemu juga. Ya, ini Pak Tobi ini kerja di Selam Bersih ya. Betul ya, Pak Tobi ya. Di Wireline Technology Life Cycle Management Maintenance Mekanik ya. Ini kebetulan alumni ya, alumni teknik mesin dari prodi alat berat angkatan 2014. Ya, mungkin kemudian juga ada Bapak struktural, mungkin di sini ada Bapak Ibu struktural ya, barangkali yang ada bergabung di grup ini ya, di webinar ini. Kemudian juga dari dosen-dosen ya, teknik mesin ya, dari program studi teknik alat berat. Ya, selamat bergabung di ruang rapat ini ya. Mungkin karena ada Pak Kasmin ya, yang mungkin dari luar, saya ingin memperkenalkan diri dulu Pak, jurusan kami Pak, ya, yang kebetulan salah satu program studinya itu adalah teknik alat berat. Ya, jadi kami ini berdirinya tahun 1982 Pak ya. Jadi mungkin sama dengan berdirinya Polines mungkin ya, atau lebih tua bahkan ya di PNJ ini. Nah, salah satu jurusan yang pertama itu adalah teknik mesin ya, D3 teknik mesin. Ya, kemudian dengan berkembangnya waktu, kami sekarang memiliki 5 program studi ya. Di bawah teknik mesin itu ada 5 program studi, yaitu D3 teknik mesin, D3 teknik konversi energi, D3 teknik alat berat ya, yang alhamdulillah pada hari ini melakukan atau mengadakan seminar series. Kemudian diploma 4 manufaktur, diploma 4 teknik pembangkit. Nah, kemudian kami punya ini juga Pak, punya magister ya, magister terapan rekayasa teknologi manufaktur. Jadi sudah komplit Pak. Jadi dari D3, D4, magister terapan gitu. Insya Allah nanti kalau misalnya doktornya, profesornya cukup, kita buka S3 terapan. Begitu Pak Kasmin ya. Amin. Amin. Ya. Amin ya. Jadi alhamdulillah nih Politeknik ini berkah Pak. Dan insya Allah ke depan ini akan maju gitu loh. Akan kiprahnya semakin banyak di Indonesia ya. Nah, terkhusus program studi alat berat, Pak, insya Allah ini pun adalah program unggulan kami, Pak, di di teknik mesin PNJ ya. Yang alhamdulillah ya, ini kami terus meningkatkan kerjasama ya, baik dengan PT Trakindo, kemudian juga kita melebarkan nih Pak, melebarkan kerjasama juga ya dengan Asosiasi Alat Berat Indonesia atau ABI ya, untuk mensertifikasi alumni-alumni kita, begitu Pak. Nah mungkin nanti ke depan gitu Pak Ajis ya, kita bisa juga nih minta pendapat dari Bapak Kasmin ini ya, nanti ke depannya alat berat seperti apa, karena saya lihat ini Pak Kasmin juga punya ini ya, punya ekskavator buatan anak bangsa nih. Mungkin nanti bisa di-sharing Pak pengalaman apanya gitu di sini gitu loh. Ya. Kemudian juga barangkali yang ya ingin bagi mahasiswa-mahasiswa ya yang ingin cari informasi ya, kemudian sharing pengalaman yang mungkin tepat ya dari Mas Tobi ini ya, karena Mas Tobi sendiri kalau angkatan 2014 itu lulusannya tahun 2017 ya, jadi belum begitu lama kerja di ini ya, jadi mungkin bisa memberi motivasi gitu bagi rekan-rekan yang masih di tingkat
1, 2 ataupun yang sekarang di tingkat 3 untuk mengembangkan, kemudian nanya-nanya lah nanti ya, sharing pengalaman nanti seperti apa nanti di industri itu seperti apa di alat berat ini. Begitu ya dari saya. Mudah-mudahan ini terima kasih Pak Kasmin dan Mas Tobi ya sudah mau diundang dan mau berkontribusi lah dalam acara webinar series ini. Mudah-mudahan nanti ilmu, kemudian pengalaman ya, kemudian kiat-kiatnya bisa di-sharing ke kami ya, dosen dan juga terkhusus bagi mahasiswa-mahasiswa teknik alat berat. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf bila kepanjangan Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih karena tadi saya diminta untuk membuka ya. Dengan mari bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi acara webinar series alat berat ya, dengan tema memilih bekerja di industri internasional atau berwirausaha, secara resmi saya buka. Demikian Pak Jis dan Bapak-Bapak Ibu sekalian ya, dan adik-adik sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muslimin selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta atas sambutannya dan telah membuka kegiatan webinar kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk sesi presentasi, yaitu yang pertama dari Pak Kasmin. Sudah siap Pak Kasmin ya? Ya, sudah siap. Oke, siap. Baik, saya akan coba share screen-nya dulu supaya Pak Kasmin bisa langsung. Oke, baik. Sudah terlihat Pak Kasmin? Belum? Sekarang? Belum terlihat. Sudah. Sudah ya? Pak Ajis ya. Baik. Ya. Saya tinggal mengikuti arahan Pak Kasmin saja. Nanti kalau klik next, saya next atau back ya, saya akan back mengikuti arahan Pak Kasmin saja. Iya. Baik ya, Pak. Iya. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bisa dimulai ya? Ya, monggo Pak Kasmin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita sore hari ini kita dapat bertatap muka secara online, seminar online dengan tema memilih bekerja di perusahaan internasional atau berwirausaha. Pada kesempatan kali ini kami dari PT Albrindo Prima Persada Kasmino yang beralamat di Semarang ingin berkesempatan sharing sedikit kepada Bapak-bapak semua dan adik-adik semua. Monggo dilanjut next. Ya, baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sedikit tentang peluang alat berat selain di pertambangan karena memang kebanyakan mahasiswa alat berat itu inginnya larinya mindsetnya larinya ke pertambangan. Padahal peluang-peluang alat berat selain di pertambangan sangat banyak sekali. Next. Ya, ini sebelumnya saya ini adalah mungkin next dulu. Kita perkenalan dulu, Mas. Naik satu lagi nanti balik lagi. Next. Oh, ya. Next. Baik. Ini nah ini betul tadi back. Riwayat hidup. Oh, baik. Daftar riwayat hidup. Ya, nah ya, ini adalah daftar riwayat hidup saya, ya, Kasmin Riyadi, kelahiran di Cilacap. Pendidikan terakhir dari Polines Teknik Mesin, lulus tahun 2003 ya, masuk tahun 2000. Pengalaman bekerja, saya pernah bekerja di PT Pandu Sistem Jakarta 2003 sampai 2005, kemudian mulai mandiri waktu itu 2005 sampai 2010 dan mulai 2010 sampai sekarang kami sedang meriset alat berat terutama eskavator untuk
buatan dalam negeri. Dan kami punya moto, bukan kesulitan yang membuat kita takut melangkah, tapi ketakutan dalam diri kita yang mempersulit langkah kita. Satu. Yang kedua, hasil tidak akan mengkhianati proses. Kita kembali ke sebelumnya, back. Ya, maaf, ini. Ya, ini adalah latar belakang. Jadi pada intinya ya kita masih terjajah untuk di bidang alat berat. Jadi, saya terima kasih sekali pada PNJ terutama yang Allah telah mempersiapkan jurusan alat berat ini yang jelas untuk Indonesia. Jadi intinya kita mengingatkan kepada Indonesia, kepada mahasiswa semuanya bahwa pada hari ini kita masih dijajah untuk dunia alat berat, dan mari kita bersama-sama berusaha melakukan rangkaian panjang kemandirian alat berat Indonesia. Next lagi. Turun ya. PTL betul tadi back. Ya, PTL Prima Persada merupakan perusahaan yang bergerak dalam rintisan alat berat dengan merek Kasmino. Minta doanya ini dalam proses legalitas ya. Dan kami sudah membuat ekskavator dan loader. Dan kenapa ekskavator yang kita bikin? Karena ekskavator adalah alat berat yang paling susah, paling kompleks ya. Jadi kalau kita sudah bisa membuat ekskavator, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa alat berat yang lain akan mudah kita bikin. Dan harapan kami adalah yang pertama, dengan kita bisa membuat ekskavator, membuktikan pada dunia sebenarnya kita mampu ya. Nanti kita mudah-mudahan kita bisa segera menyusul Pindad agar bisa ikut mewarnai alat berat Indonesia, dan harapan kami adalah mengurangi ketergantungan kebutuhan alat berat dalam negeri. Kebutuhan alat berat Indonesia luar biasa ya. Jadi di Indonesia itu yang sekarang mungkin lebih memiliki 416 kabupaten kota, sekarang mungkin lebih sudah ada 425 kabupaten kota. Dan itu seandainya tiap daerah punya 100 alat berat, itu akan kebutuhan alat berat hampir 41.600 unit. Dan tiap tahunnya bertambah 10%, sekitar hampir 500-an tiap tahun. Dan kita hanya bisa menjadi penonton. Kelihatannya dari alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini Pindad sudah bisa ikut mengurangi, dan itu kalau tidak salah baru sekitar 3-5%. Jadi ini kita masih sangat tergantung dengan kebutuhan impor ya. Jadi harapan kami nanti dengan hadirnya kami, dan syukur-syukur nanti bisa melangkah bareng bersama PNJ, ingin ikut mengurangi ya ketergantungan alat berat dari impor, terutama merek-merek Jepang, merek-merek Cina, merek-merek Taiwan. Ya. Mungkin apa dalam bentuk alat berat yang rusak kita kumpulkan, kita kanibal, kita servis, seperti itu. Tujuannya adalah mengurangi impor alat berat. Ya, next. Ya, ini prediksi di tahun 2020 ya. Seandainya tidak ada corona, memang sangat luar biasa sekali ini. Saya yakin Indonesia masih sebagian besar masih jadi penonton, dan ini adalah peluang luar biasa dari kebutuhan alat berat kita untuk sebenarnya masih sangat bisa bermain di situ. Terus next. Ya, ini adalah sedikit gambaran ya, gambaran alat berat. Ada 6 di sini, mungkin yang jarang di yang pertama di penerbangan banyak sekali alat berat di penerbangan, seperti di roda misalnya, keluar masuk roda itu pakai hidrolik, pakai alat berat. Terus buka ini juga di perkapal, sama juga nih buka kapal sama buka pintu belakang ya. Kalau di kapal ini langsung jadi jembatan, kalau di pesawat dia langsung misalnya menurunkan bantuan ya, atau menurunkan pasukan terjun payung. Terus ini di dunia penangkapan ikan ya, ini sangat luar biasa. Ini nariknya jaring ini pakai motor hidrolik. Kalau di alat berat pakai sejenis swingnya ekskavator. Dan ini adalah aplikasi alat berat untuk membawa kendaraan mobil, biar dia bisa membawa banyak. Terus ini adalah aplikasi alat berat di industri. Ya, kalau ini adalah aplikasi alat berat di pertanian. Next, Mas Aziz.
Ya, nah ini sudah kita tahu ini adalah molen ya. Ini sebenarnya sama juga prinsipnya dengan swing excavator. Cuma kalau swing itu dia horizontal, tapi kalau molen ini mesin produk semen ini vertikal. Kalau ini skylift, ini mesin pemotong pohon, pemasang lampu dan lain-lain kerja dengan ketinggian yang sangat tinggi, misalnya pemadam kebakaran dan lain-lain. Ini adalah liftable ya, liftable bertingkat. Liftable bertingkat ini cocok untuk perawatan gedung. Terus ini adalah dump truck untuk membuang material. Ini adalah sumweless mesin pemadat dan ini aplikasi alat berat di pelabuhan. Next, Mas Agus. Ya, kita sedikit memperkenalkan hasil-hasil produk kami ya. Jadi sampai saat ini kami baru membuat alat berat 2 jenis yaitu excavator dan loader ya. Karena mungkin pesanan yang baru 2 unit ini, 2 macam ini. Terus untuk alat berat sendiri, excavator sendiri, kita sudah bikin 4 jenis ya. Jadi yang di air, di darat, alat peraga, di air ada 3 jenis ya. Alat di air, ini di tambak, sementara di darat, dan di alat peraga. Sementara ini adalah loader ya. Loader ini adalah sendok besar ya untuk mengangkat material dari lantai ke pickup atau ke truk untuk diantarkan ke pemesan. Next. Lanjut Mas Agus. Ya, ini sedikit kami, jadi kami juga ingin mewarnai pendidikan Indonesia, terutama di bidang teknik dan alat berat. Ini adik-adik magang sekaligus pelatihan dari SMK. Ini teman-teman kita ya dari Universitas Malaysia Asim Semarang jurusan resin. Ini adalah teman-teman kita pelatihan dan training dari ATW Akademi Teknologi Warga jurusan alat berat. Lanjut Mas Agus. Ya Mas Aziz, maaf, lanjut. Ya, ini kami ya, kami juga selain membuat alat kita juga servis ya. Ini kita servis excavator ya, excavator ini PC45. Ini kita servis di Buton, Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Buton. Ini mesin pembuka dan penutup jenis kran untuk di pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi kran besar diameter hampir 120 cm yang dilalui air, nah, buka nutupnya pakai hidrolik. Nah ini mesin pengaturnya kita setting di sana. Kemudian kita servis mesin bor. Ini adalah servis mesin bor hidrolik di Semarang. Lanjut, Mas. Ya, nah, ini rencana kami ke depan. Ya, rencana kami ke depan kita ingin membuat alat seperti ini dan seperti ini juga minta doanya. Ini adalah mini molen ya, truk pengaduk semen. Jadi mini molen sekarang itu kebanyakan besar-besar. Banyak jalan yang belum bisa ada jalan-jalan kampung yang tidak bisa masuk. Sementara ini mini molen ini ukurannya kecil, jadi bisa masuk gang karena lebarnya cuma 125 cm ya, masih kecil. Nanti bisa masuk gang dan ini kapasitasnya sekitar 1 kubik. Terus ini nanti truk sampah ya, arm roller. Kita coba nanti bikin versi mini juga, karena nanti ini kecil masuk ke gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui truk besar. Nanti kita memanfaatkan ini ya. Jadi ini sekitar kapasitas boxnya nanti sekitar 1/4 kubik ya, ditaruh di pemukiman padat di perkotaan. Lanjut Mas. Ya, ini sedikit tentang gambaran excavator ya. Jadi pada umumnya excavator adalah seperti ini, nanti pakai silinder stick arm, silinder boom silinder, pompa, mesin dan propel ya. Lanjut Mas. Lanjut Mas Aziz, lanjut. Ya, ini komponen utamanya, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Ini adalah komponen excavator yang kami bikin. Ini lengan, pompa hidrolik, silinder hidrolik, selang hidrolik, engine, bucket, power unit, dan kontrol motor hidrolik. Lanjut Mas Aziz, Mas Aziz maaf. Ya, ini sedikit, ini adalah gambaran ya, gambaran sirkuit hidrolik excavator alat peraga ya. Jadi ini gambar excavator peraga yang silindernya 4, ini silinder boom, silinder pengangkat, silinder kembar, ini silinder tangan atas, silinder bawah, dan ini adalah swingnya cukup 1 untuk di alat peraga, dan ini maju mundurnya dengan kekuatan 1 saja, jadi manual. Lanjut Mas. Lanjut Mas Aziz. Ya, ini adalah peluang bisnis alat berat yang sangat
menjanjikan ya. Yang pertama ini adalah mesin potong kain hidrolik. Nanti kita ada videonya. Jadi mesin potong kain hidrolik ini bisa juga digunakan. Ini adalah mesin press. Mesin press kalau berupa pisaunya dikasih bawahnya di pisau pemotong, maka menjadi pisau pemotong. Dan ini juga berguna di musim corona ini. Mungkin akan kita lihatkan. Yang mesin potong. Sebentar kita lihatkan videonya ya. Sebentar. Yang mesin potong. Ya, ini adalah gambaran. Dikirim aja. Oh iya, Mas Aziz, saya mau share screen ya. Saya mau tampilkan video Mas Aziz. Video mesin potong kain hidrolik ya. Salah satu mesin corona. Jadi Baik, mesinnya Pak. dirubah. Ya, ya. Berarti Pak Kasmin yang share screen ya? Iya. Baik, Betul. saya stop share. Nggak ada apa Zoom. Ini ada apa? Belum bisa masuk ya Mas Aziz? Pak Kasmin yang share screen atau gimana Pak Kasmin? Maaf. Nah, saya mau share screen tapi kok belum masuk. Coba lagi dicoba. Klik share screen-nya, kemudian pilih videonya Pak. Pak Kasmin. Pak Haji sebentar, yang host tolong yang share screen-nya itu di multi ini, klik kanan di share screen-nya itu ya. Kemudian itu multi apa ya namanya? Multiple. Sudah bisa Mas Agus? Sudah, Ya, sudah Oke. saya. Ya. Ya udah. Udah. Saya Ya, tahu udah. ini soalnya adalah masuk nggak bisa. aplikasi ya. Ya ada masuk. Ini aplikasi mesin press ya, diganti pesonya menjadi mesin corona. Ini adalah mesin pemotong kain model masker scuba ya. Nah hasilnya, jadi ini kita juga punya peluang sebenarnya untuk ikut mencegah COVID-19 ini. Nah ini ya. Nah harapan kami sebenarnya sih bisa ini ditampilkan dalam bentuk jika memungkinkan Pak Aziz monggo nanti dari PMC kalau teaching factory bisa sekalian adik-adik biar belajar bareng dengan kami lah. Nah ini bisa. Ini sekali potong ya sekitar 6 detik adalah 12 lapis sampai 20 lapis. Berarti kalau 12 berarti 6 pasang. Ini adalah separuh masker scuba ya. Memang masker scuba dibikin 2 bagian dengan tujuan biar di bagian hidung itu tidak menekan. Kalau dibikin satu bagian di bagian hidung akan menekan. Ini seperti ini. Ini menggunakan aplikasi hidrolik. Ya, seperti ini. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya-tanya. Ya, saya lanjutkan kembali. Lanjut kembali ke aplikasi lagi. Ada video lagi juga. Sekarang video lagi bertambah yang diberikan. Ya. Saya lanjut Mas Aziz, saya akan kasih video di ini dulu. Ya. Ya. Ini kita akan nanti sebentar lagi saya akan tampilkan video mesin penarik kulit sapi atau kulit kerbau. Ini bisa digunakan ya pada saat misalnya pas musim kurban Mas. Ini adalah aplikasinya menggunakan motor hidrolik, menggunakan swing yang paling kecil, bisa menarik kulit sapi, kulit kambing yang besar, seperti kita melepas jaket ya. Seperti kita melepas jaket ya. Luar biasa sekali Mang aplikasi dari hidrolik ini. Jadi jangan khawatir ada di jurusan alat berat, kita punya banyak peluang. Ini peluang yang umum ini terjadi di seluruh tiap kabupaten kota itu ada satu tempat pemotongan hewan.
Di Indonesia belum ada ini dari luar negeri ya. Mesinnya sedang kita rancang, Pak Aziz. Jika mungkin nanti PNJ bisa menangkap peluang ini ya. Kalau kami hanya ada idenya, kita mampu bikin, tapi mungkin yang lain-lainnya PNJ bisa ikut membantu ya. Ini menggunakan motor hidrolik, jadi ya, bapak-bapak semuanya menggunakan motor hidrolik, bayangkan. Seperti kita melepas jaket ya, dalam waktu 2 menit, dan mesinnya juga tidak begitu besar. Ini kalau mau keliling dari masjid ke masjid Masjidul Korban itu mungkin 1 jam kita sudah berapa banyak sapi yang terpotong ya, seperti itu. Ya, ini aplikasinya hanya menggunakan 1 silinder hidrolik dan 1 motor hidrolik. Motor hidrolik itu sejenis swing excavator ya. Ini adalah silindernya, dan nanti di bagian belakang itu ada motor hidrolik yang untuk menarik slingnya. Ya, nanti kan saya tunjukkan posisi motor hidroliknya di bawah ya ini motor hidroliknya. Sudah kelihatan. Monggo ini bisa juga nanti jika memungkinkan teaching factory, Pak. Biar teaching factory-nya sekalian, biar adik-adik tidak cuma, harapan kami sih sebenarnya adik-adik tidak cuma magang, tapi sekalian teaching factory, sekalian juga sebagai topik dalam tugas akhir. Ya, akan kita lanjutkan lagi. Ya, sudah cukup, ini cukup menggunakan silinder dan 1 motor hidrolik dan 1 silinder hidrolik. Ya. Nah, sekalian ada beberapa video yang saya tampilkan, nanti biar tidak bolak-balik. Sekarang di perikanan. Ya, ini akan saya tunjukkan ya, aplikasi penangkapan ikan yang menggunakan motor hidrolik ya, untuk menarik jaring besar. Jaring besar ini jaringnya hampir 1 kilo ya. Ini kapal-kapal asing biasanya. Ini kapal-kapal kita biasanya alat seperti ini belum punya ya. Harusnya ini nanti siapa tahu lah dari PNJ ada link ke Kementerian Kelautan ya, kita bisa tawarkan bareng-bareng ya. Nah, ini aplikasi menggunakan motor hidrolik ya, ini adalah jaring ya, ini ketika motor hidrolik menarik seling, intinya adalah motor menarik seling aja seperti ini, posisinya nanti vertikal ya, jaringnya sangat besar sekali. Nah ini ya seperti itu terus. Nah ini jaringnya ya sebelum ditarik. Ya. Nah ini aplikasinya lagi. Nah ini kita ya ini mulai proses pelepasan jaring ya. Nah ini motor hidroliknya kecil di sini. Motor hidroliknya. Nah ini proses pelepasan jaring. Pelepasan jaring. Nah ini lihat proses pelepasan jaring. Ini menggunakan motor hidrolik. Cukup motor hidrolik aja, 1 motor hidrolik. Nah, nanti bisa bikin versi yang kecil. Di Indonesia kan banyak kapal-kapal kecil ya. Kalau motor hidrolik kan bervariasi dari mulai yang 900 kilo sampai sekitar 10 ton. Nah, mungkin di kapal-kapal kecil kita butuh, nanti kita terapkan pakai yang 1,5 ton. Ya, kapal-kapal tongkang kita kecil. Nah, kalau ini kapalnya ini kecil. Nah, terus, ya, nariknya. Nah, jadi motor hidroliknya fungsinya 2 fungsi. Yang satu, motor hidroliknya 2. Yang pertama untuk melepas dan menarik jaring, yang ketiga menarik tangkapan ikannya. Ya, karena memang sekali tangkap ini di sini, setelah sekali tangkap ini 5 kintal. Jadi dengan tenaga manusia paling nggak ditarik 20 orang atau 10 orang. Ya. Ya. Nah, seperti ini gambarannya. Ya, namanya power block ya. Jadi motor hidroliknya 2, ini motor hidrolik. Motor hidrolik kalau ini yang besar buat jaring besar, ini yang bawah buat narik ikannya. Sebenarnya ini aplikasi swing ya, aplikasi swing. Pak Kasmin 3 menit lagi. Oh iya. Oke, siap. Saya cepatkan. Ya, Mas. Satu lagi Mas, satu lagi aplikasi kita ya yang di eskalator tambak. Ya. Kembali lagi eskalator tambaknya ini. Ya, ini adalah satu lagi yang kita tampilkan karena waktunya nggak cukup. Ya, nah, ini aplikasi ya di kabupaten kota yang diletaknya di pesisir pantai, hampir semuanya adalah memiliki tambak ya.
Kalau di Jawa Tengah yang kabupaten dari 35 itu sekitar 13 kabupaten kota itu berada di pesisir pantai. Mereka membutuhkan proses untuk memperdalam tambak karena proses memperdalam tambak itu masih dengan tenaga manual ya. Jadi kalau tambaknya didalamkan itu nanti ikannya akan cepat besar, intinya airnya juga tidak cepat kotor ya, seperti itu untuk membersihkan endapan-endapan fungsinya. Gitu. Ya, ini adalah salah satu aplikasi dan belum banyak dilirik ya. Kalau punya Komatsu itu 2 unit, artinya dia ekskavator darat masuk ke tongkang. Tapi kalau ini langsung gandeng ya. Ini ekskavator langsung gandeng Jadi ini khusus ekskavator di air kan. Kelihatan sangat handmade karena ini pakai tong biar agak ketinggian lebih ya. Nah, mungkin cukup, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Mas. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih pada semua. Mari kita lanjutkan seminar ini. Monggo Mas Aziz, terima kasih. Ya, baik Pak Kasmin, terima kasih banyak. Sangat menginspirasi sekali. Jadi peluang berwirausaha ya dalam arti kita membangun sesuatu ya, merancang kemudian membangun, ini berpeluang sekali ya. Banyak sekali peluang-peluang yang berkaitan sama alat berat. Jadi bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau ada yang mau tanya, silahkan mengisi di kolom chat. Seperti tadi, tanya _ misalnya Kasmin, kemudian pertanyaannya apa nanti bisa dibacakan oleh moderator di sesi tanya jawab. Kemudian tanya _ Tobi jika ingin bertanya kepada Mas Tobi ya, mungkin karena masih junior belum nikah kali. Jadi ini ya masih mas-mas. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti kita akan kumpulkan sehingga nanti di akhir di sesi tanya jawab kita tanyakan sekaligus ya. Baik, sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Tobi. Tobi, siap Tob? Langsung share screen aja ya Tob ya, Ebi ya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Tobi. Bi, sekitar 20 menit ya. Oke, Pak. Oke, terlihat semua? Ya, udah clear, Bi. Jelas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, para dosen dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih telah mengundang saya untuk menjadi salah satu speaker di webinar ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa sudah ikut bergabung dengan webinar ini. Oke, baik. Pertama kali perkenalkan, nama saya Muhammad Tobi Adiguna Nugraha. Saya tinggal di Karawang. Saya 24 tahun, belum menikah. Saya lulusan Politeknik Negeri Jakarta. Oke. Pertama-tama saya mau memberitahu dulu background saya. Sebelum di Politeknik Negeri Jakarta, saya berasal dari sekolah menengah kejuruan teknik kendaraan ringan di Karawang. Lalu saya lanjut di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan teknik alat berat. Oke, pengalaman selama saya sekolah, yang pertama saya pernah magang di dealer Honda, lalu dealer Mitsubishi, dan dealer resmi Toyota Indonesia, atau sering kita sebut dengan Auto 2000. Selama ini magang ini saya ikuti selama di sekolah menengah kejuruan. Lalu setelah lulus sekolah, saya lanjut di Politeknik Negeri Jakarta. Saya mengikuti program magang juga, internship di PT Trakindo Utama di tahun 2016. Berikut ini
di section-section yang pernah saya ikuti programnya. Lalu lanjut di periode kedua di PT Jaya Konstruksi atau PP Persero di bidang manajemen equipment. Oke. Setelah itu, setelah lulus kuliah, nah lalu saya bekerja di PT Selamberji Indonesia. Nah, sebelum saya bekerja, saya juga setelah lulus kuliah itu sebelum saya pada akhirnya kerja di sini, saya sempat buka bengkel. Saya buka usaha bengkel mobil di rumah dari tahun 2017, dari lulus kuliah sampai saat ini bengkelnya masih buka, dan insya Allah kedepannya kita akan buka workshop dan buka di kota-kota besar. Lalu setelah bengkel itu berjalan setahun kemudian, lalu saya bekerja di PT Selamberji Indonesia di bagian di divisi wireline, khususnya di TLM, di teknologi life cycle management atau TLM, sebagai maintenance mekanik. Oke. Nah, setelah lulus kuliah ini tidak serta-merta sebenarnya saya dapat kerja. Banyak halang rintang yang saya coba lalui, saya coba untuk kerjain. Nah, jadi setelah lulus kuliah itu masa tunggu atau bisa dibilang masa waktu saya dapat kerja itu setahun kemudian. Nah, dalam setahun itu saya tidak hanya mencari kerja tapi buka bengkel, saya juga coba usaha-usaha lainnya seperti usaha di bidang tekstil atau di bidang makanan. Itu semua saya lalui. Terus saya sambil coba untuk interview di perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk itu saya juga orang yang pemilih gitu dalam bekerja, karena menurut saya pekerjaan pertama itu harus pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang mampu membawa saya ke jalan atau ke bidang yang saya inginkan gitu, atau pekerjaan yang sesuai passion kita gitu. Jadi setelah lulus kuliah itu saya coba untuk set purpose. Saya coba untuk mau kemana nih saya setelah lulus kuliah. Jadi kebetulan saya juga hobi otomotif. Lalu saya coba cari perusahaan-perusahaan di bidang otomotif, di bidang alat berat, pertambangan yang sekiranya mendukung passion saya di bidang mekanik gitu kan. Nah, setelah saya coba untuk set purpose, saya coba untuk find a way, gimana caranya, atau saya cari jalan yang bisa saya lalui untuk ketujuan saya gitu kan. Seperti misal saya hobi otomotif, saya coba untuk cari jalan, misal saya coba lama di perusahaan-perusahaan otomotif besar di Indonesia seperti Astra International dan perusahaan-perusahaan lainnya, atau saya coba untuk merintis usaha bengkel saya gitu. Nah, setelah coba mencari jalan, nah baru di situ saya shoot gitu. Nah, sebenarnya sebelum saya pada akhirnya memutuskan di Selamberji, saya juga sempat ada beberapa tawaran, ada beberapa tes kerja yang sebenarnya bisa masuk gitu tanpa harus menunggu waktu 1 tahun, tapi karena tujuan saya, karena menurut saya pekerjaan pertama itu harus luar biasa, maka pada akhirnya dalam waktu setahun itu Selamberji akhirnya memanggil saya, menelpon saya untuk gimana untuk join dengan Selamberji.
pada saat itu di tahun 2018 di bulan Mei gitu. Padahal saya lulus itu di bulan Agustus 2017. Oke. Mungkin teman-teman sekalian pada tahu atau belum tahu Schlumberger itu apa? Schlumberger itu adalah world's leading company provider di bidang oil services company, bergerak di bidang reservoir, drilling, production, and processing to oil and gas company yang berada di 85 negara dan 140 nationality. Oke, jadi Schlumberger ini oil service company gitu. Kalau oil company itu adalah seperti misalnya seperti Pertamina, seperti Shell, BP dan lain sebagainya. Nah, kalau kita oil field service company itu provider atau company yang menservis oil company-nya gitu. Seperti itu tadi jadi kita menservis Pertamina, kita menservis Shell, British Petroleum dan lain-lainnya gitu. Pada itu Schlumberger adalah leading world's company-nya oil field services. Oke, lanjut. Nah, di Schlumberger itu sendiri banyak divisi-divisinya atau departemen-departemennya seperti wireline, testing services, well services, drilling, and measurement, active specialist, dan MS Wako, dan sebenarnya masih banyak-banyak lagi Schlumberger company-nya gitu. Kalau saya sendiri bergeraknya di departemen wireline. Jadi wireline itu adalah logging data di sumur-sumur yang ada di Indonesia, terutama. Jadi kita running tools menggunakan kabel wireline. Tools itu turun untuk mencari data, entah data semen atau seberapa banyak minyak yang ada, gas dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu untuk wireline. Kalau untuk testing sendiri biasanya mereka running tools yang mereka punya tools yang nanti di running oleh si oil company itu. Misalnya seperti kita masukin memori di dalam sumur, nanti si oil company itu yang nge-running gitu, yang bakal coba untuk mencari datanya gitu kan. Nah, lalu ada well services itu seperti coil tubing, ada cementing, ada macam-macam sebenarnya. Well service itu ada completion, frac dan lain sebagainya gitu kan. Nah, well service ini biasanya tuh menservis sumur-sumur yang sudah jadi gitu, seperti misalnya oil company mau perbaiki semen yang ada di sumur itu, makanya mereka panggil well services untuk coba untuk suntik semen gitu. Lalu di Schlumberger juga ada drilling and measurement. Jadi drilling and measurement ini seperti yang kita tahu, drilling proses pengeboran gitu. Jadi kita punya departemen yang spesialis untuk proses pengeboran dari tanah yang masih datar sampai masuk drill bit untuk ngebor tanah tersebut gitu. Lalu ada artificial lift, itu seperti yang ada di gambar di sebelah kanan di pompa angguk itu jobnya artificial lift gitu, kayak seperti naruh pump motor di dalam sumur supaya minyak atau gas yang ada di dalam sumur itu bisa naik ke permukaan gitu. Lalu ada MS Wako ini spesialisnya mat gitu kan, karena di dalam sumur itu sendiri sebenarnya banyak kandungan-kandungan seperti mat atau lumpur atau chemical lainnya gitu, makanya ada MS Wako gitu. Nah, sebenarnya banyak divisi-divisi di Schlumberger ini.
Mungkin nanti di sesi pertanyaan bisa kita coba ulik lebih dalam divisi ini gitu. Oke, selanjutnya tadi sudah kita lihat ada departemen-departemennya. Di departemennya tersebut, lalu lanjut kita ke jalur karir apa sih yang ada di Schlumberger ini gitu. Nah, di Schlumberger ini kita punya bisa dibilang kita punya tiga divisi, 3 departemen seperti manajemen, operation, dan TLM atau teknologi life cycle management, atau bisa dibilang maintenance division gitu. Nah, untuk career path di manajemen itu sendiri seperti kita tahu bergeraknya di bidang office seperti HSE, lalu procurement, dan lain sebagainya yang ada di office gitu. Nah, untuk di field itu sendiri, di lapangan sendiri atau di lokasi-lokasi Schlumberger itu kita ada field engineer, field specialist, lalu untuk maintenance-nya itu ada maintenance technician dan electronic technician gitu. Nah, untuk field engineer ini dikhususkan biasanya untuk lulusan-lulusan sarjana strata 1 atau strata 2 atau di atasnya. Biasanya mereka itu yang nge-supervise atau ya mereka itu ibaratnya seperti supervisor di lapangan gitu. Nah, biasanya field engineer itu untuk menangani job-job drilling gitu, seperti buka sumur, open hole, atau drilling, ibaratnya tanah yang belum ada dibor oleh oil company. Nah, itu kerjaannya field engineer itu, seperti itu. Nah, itu untuk ibaratnya kita sebutnya open hole. Nah, kalau untuk field specialist itu sendiri sebenarnya job desk-nya hampir sama dengan field engineer. Cuma kalau field specialist ini lebih ke spesialis sumur-sumur yang udah jadi atau sumur-sumur yang udah ada gitu. Jadi seperti kita maintenance sumur itu gitu. Nah, itu untuk di field engineer dan spesialis itu ada di departemen operation. Lalu untuk maintenance itu sendiri kita ada maintenance technician atau lebih sering kita sebut maintenance mekanik. Maintenance mekanik ini juga banyak sebenarnya pekerjaannya, gak cuman mekanikal aja, tapi kita mengerjakan hidrolik juga, elektrik AC dan DC, pneumatik, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mekanik. Lalu di bidang electrician juga sebenarnya banyak bidangnya, job desk-nya nggak cuma nanganin nggak cuma nanganin instrumen atau listrik AC/DC, tapi elektronik lainnya gitu, seperti penunjang untuk job atau untuk unit gitu. Nah, untuk itu kita lanjut ke gimana sih caranya untuk masuk Schlumberger gitu. Proses apa sih, seleksi apa sih yang ada yang Schlumberger buka untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman profesional lainnya gitu. Nah, di Schlumberger ini sendiri kita punya 3 proses seleksi yang kita tahu, seperti pertama vacation training, lalu ada campus recruitment, dan ada mid level career itu. Nah, oke, kita bahas pertama adalah vacation training. Oke, vacation training itu proses yang dibuka Schlumberger untuk mahasiswa semester 4 atau semester 5 atau lebih yang belum lulus kuliah, atau bisa kita bilang sebagai internship gitu. Nah, jadi vacation training itu kita internship di Schlumberger untuk Schlumberger perkenalkan bahwa Schlumberger itu nih seperti ini, lini bisnisnya seperti ini, jobnya seperti ini gitu. Nanti ya sama seperti proses-proses internship lainnya,
di Slambergy ini juga kita dituntut untuk di vacation training ini kita coba untuk belajar bagaimana roles-nya Slambergy, pekerjaannya Slambergy. Kita juga dibawa untuk ke site-site-nya Slambergy seperti di laut, di darat, seperti itu. Nah, dari situ kita diharapkan tahu bahwa operasinya Slambergy itu seperti apa dan bagaimana how to Slambergy works in oil field services in dalam dunia ini gitu, dalam lini bisnisnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses kampus rekrutmen. Nah, kampus rekrutmen ini seperti judulnya, jadi Slambergy itu datang atau buka biasanya di kampus-kampus besar seperti buka proses rekrutmen di kampus-kampus besar seperti Institut Teknologi Bandung, University of Indonesia, lalu buka di ITS dan mungkin politeknik besarnya seperti Polban, Polman seperti itu. Nah, jadi Slambergy datang ke kampus biasanya kampus rekrutmen ini dibuka di kuartal 3 atau kuartal 4 sepertinya seperti itu. Jadi Slambergy datang ke kampus buka hire buka hire. Nanti mahasiswa lulusan biasanya kalau misalnya buka di ITB Bandung, ya mereka buka untuk sekitaran Bandung dan tidak menutup kemungkinan juga untuk mahasiswa teman-teman kampus lainnya gitu, seperti sekitarnya gitu, seperti itu. Lalu ada mid level career, biasanya nih mid level career ini request by Slambergy, misalnya di dalam maintenance, di dalam divisi maintenance ini ada orang yang resign atau keluar atau kena rilis dari company. Nah, biasanya Slambergy ini cari orang yang udah berpengalaman, udah profesional misalnya di bidang electrician atau mechanical. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, biasanya mid level career ini jarang terjadi. Kalaupun terjadi biasanya jarang sekali atau singkat sekali prosesnya gitu dan cepat prosesnya seperti itu. Nah, untuk proses rekrutmennya sendiri Slambergy ada 4 proses rekrutmen. Yang pertama ini conversation, English conversation biasanya. Jadi kita dalam satu ruangan kita coba untuk diminta untuk mendeskripsikan, misal coba deskripsikan kursi nih. Nah, di situ kita diminta untuk deskripsikan kursi dalam arti luas gitu. Jadi nggak cuma kursi itu sebagai tempat duduk, tapi kursi itu sebagai apa seperti itu. Tentunya di situ pihak company lihat sebagaimana kita bisa menguasai conversation in English atau bagaimana kita bisa coba discuss atau mengutarakan pendapat kita tentang suatu hal atau tentang hal-hal lainnya gitu dalam bahasa Inggris tentunya. Lalu setelah tes conversation itu ada aptitude test. Nah, aptitude test ini adalah tes tulis gitu. Jadi kita diminta untuk mengerjakan soalnya itu seperti matematika, fisika dasar juga ada mechanical, ada electrical. Nah, di situ kita diminta untuk mengerjakan soal-soal tersebut itu. Tentu semua soal itu by English, proses rekrutmen dari awal sampai akhir semua by English gitu. Dan prosesnya juga cepat seperti itu. Nah, lalu ada group discussion. Nah, seperti teman-teman tahu, forum group discussion ini ya kita diminta untuk menjadi satu buah tim. Gimana caranya kita buat sesuatu hal atau kita diskusi dalam satu tim, gimana caranya kita bisa memecahkan masalah, memecahkan problem atau membuat sesuatu yang di luar hal yang ada gitu, seperti itu. Nanti setelah group discussion selesai, biasanya
yang peserta yang lolos tahap-tahap sebelumnya lanjut ke interview. Nah, interview ini ada interview user dan tentu ada interview dengan HRD seperti itu. Nah, nanti setelah proses ini dilewati, baru kita nanti diminta untuk medical check up. Nah, setelah dari itu baru kita diminta untuk tanda tangan kontrak gitu, seperti itu. Nah, untuk kita sebagai mahasiswa alat berat, sebagai maintenance, nah kita tuh Schlumberger punya time-nya gitu. Nah, ini bisa dibilang ini adalah time wheel atau di mana kita sebagai maintenance itu kita dikasih waktu untuk maintenance gitu. Nah, kita tuh berada di time 3 dan time 4 gitu. Time 3 dan time 4, di mana ini adalah waktu yang dikasih untuk kita maintenance, untuk kita prepare unit-unit atau tools-tools yang ada di Schlumberger untuk dipakai ngejob di lokasi seperti itu. Oke, nah ini bisa dilihat ini adalah alur, bisa dibilang alur pekerjaan kita dari yang pertama adalah logistic time, standby, operation time, lalu standby after job, terus logistic time, terus waiting maintenance time, lalu ada internal logistik dan terakhir itu idle atau rental time seperti itu. Nanti bisa ditanyakan mungkin. Nah, untuk job desk maintenance itu sebenarnya banyak sekali. Jadi kita pekerjaan kita nggak cuma untuk maintenance unit itu sendiri, tapi kita diminta untuk maintenance alat by system, terus bagaimana kita memberikan ide-ide atau lesson learns yang bisa kita aplikasikan di unit atau di tools yang ada, atau best practice ada, misalnya seperti kita ada masalah di unit tersebut. Nah, gimana caranya kita punya best practice karena unit tersebut harus berangkat ke lokasi tapi maintenance-nya belum selesai. Nah, kita harus punya nih best practice atau lesson learned yang bisa kita terapkan supaya gimana caranya unit kita tetap ready, tetap fresh to job. Nah, segala macamnya itu. Lalu semua itu setelah itu kita coba untuk aplikasikan, kita juga harus untuk sistem, karena semua aktiviti kita terinput by system. Jadi kita tahu record unit kita atau job kita dari awal sampai saat ini seperti itu. Nah, kita juga diminta untuk coba misal kita di lokasi. Jadi sebagai maintenance mekanik atau technician Schlumberger, kita di lokasi itu sendiri gitu. Kita sendiri, misal saya kebetulan lagi on duty di Sumatera, di wilayah Prabu Muli. Saya di sini on duty sendiri, satu orang, saya sendiri. Saya di sini sebagai maintenance juga. Saya juga ketika ada problem saya harus report ke Jakarta. Ketika saya butuh parts untuk maintenance, saya order parts tersebut, dan banyak sebenarnya job-job atau pekerjaan-pekerjaan saya selain maintenance gitu, seperti itu. Jadi kami di lokasi itu biasanya kita maintenance mekanik itu handle lokasi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di laut dan di darat, kita handle itu semua. Nah, saya kebetulan lagi on duty di Sumatera Selatan. Saya handle sekitar 7-8 unit. Seperti di background saya, bisa dilihat di background saya itu saya handle
truk sebesar itu 7 unit sendiri gitu, dan unit-unit kecil lainnya seperti itu. Nah, tetap kita dalam 3 minutes left. Oke. Kita tetap dalam wilayah kantor pusat gitu, seperti itu. Jadi kita tetap report ke Jakarta, tetap ngasih input, feedback dan lain sebagainya yang ada di lokasi ini untuk kita kasih ke Jakarta, seperti itu. Nah, ada 3 cara berkembang di perusahaan asing menurut saya. Yang pertama adalah attitude, yang kedua adalah think different, yang ketiga adalah learn for the first time, every time, dan everywhere gitu. Jadi yang pertama bekerja di international company itu adalah attitude. Attitude itu yang pertama gitu. Attitude itu mengalahkan skill dan sebagainya gitu. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak orang-orang hebat tapi attitude-nya jelek, akhirnya tidak bisa diterima di international company seperti itu. Makanya itu attitude pertama nomor 1. Yang kedua, think different. Kita harus coba untuk berpikir dengan cara yang berbeda, dengan coba dari sudut pandang yang berbeda. Setelah itu, coba kita pelajari setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun adanya gitu. Di sini juga saya nggak cuma bekerja, saya juga masih belajar. Setiap hari saya belajar, setiap hari saya coba untuk buka manual segala macam untuk itu tujuannya untuk bagaimana kita dapat maintenance unit, maintenance kerjaan kita sebaik mungkin. Nah, di international company itu adalah kita adalah supervisor diri kita sendiri gitu. Dari semua hal, dari semua pekerjaan kita sendiri yang mengerjakan gitu. Nggak ada orang lain yang membantu, nggak ada orang lain yang mengarahkan seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan di sharing discussion. Mungkin bisa ditulis pertanyaan dan kepada siapa yang bertanyakan seperti itu. Oke. Sudah. Terima kasih untuk teman-teman, untuk dosen-dosen. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Budi. Ya, oke. Terima kasih, Tobi. Sekarang masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan di chat room. Suara saya terdengar ya, Kopi, Bi? Yes. Pak Kasmin, standby? Siap. Oke, siap. Pak Kasmin, mungkin nih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Kasmin juga dan Tobi. Mungkin saya iniin dulu untuk Tobi dulu nih dari maaf, bentar. Ya, untuk Tobi dulu ya. Untuk Tobi, untuk masuk ke nih Rizky Septiawan mungkin mau langsung ngobrol sama Tobi. Boleh. Rizky Setiawan, silakan. Kalau misalnya ini unmute and then activated your camera ya. I'm sorry Pak, saya lagi di jalan. Oke, jadi saya bacain aja ya, nggak perlu ya. Boleh Pak. Oke, baik. Oke, Bi, ini pertanyaannya adalah untuk masuk ke perusahaan sekarang ini, mungkin asumsinya Schlumberger ya. Apa saja syarat yang diminta oleh perusahaan, misalnya persyaratan khusus atau yang lain sebagainya. Mungkin yang tadi kan kalau dijelasin kayak ada tes-tesnya gitu ya, tapi mungkin yang lebih spesifik ada nggak, Bi? Mungkin bisa lebih dijelasin lebih detail. Oke, jadi saya jawab ya Pak ya? Iya, silakan, Bi. Jadi biasanya Schlumberger itu nyebarin flyer by online. Di situ ada persyaratannya, misal minimal GPA di 3.00 untuk university atau 2,80 untuk diploma. Nah, di situ biasanya persyaratan diminta adalah kita bawa CV tentunya, CV in English dan up to date CV-nya. Jelas di situ tertulis pengalaman dan pokoknya track record kita di situ ditulis semua, dari organisasi internal eksternal kita tulis semua di situ. Lalu biasanya ada sertifikat English di TOEFL biasanya, cuman kebetulan saya kurang paham begitu nilainya berapa gitu, sebab
saya di Selambeji ini masuk tanpa melalui tes-tes itu semua gitu. Tuh Pak. Baik. TOEFL in English, terus ada mungkin sertifikat-sertifikat atau dokumen-dokumen lainnya seperti itu Pak. Untuk syarat sih nggak ada, karena di Selambeji ini mereka itu rata-rata employee-nya itu adalah fresh graduate semua gitu. Jadi tanpa ada persyaratan khusus, biasanya fresh graduate berbekal ijazah dan sertifikat lainnya kita dicantumin aja, nanti coba untuk masuk ke melalui kampus recruitment atau vacation training seperti itu Pak. Oke, wait a minute. Oke. Lanjut Bi, mungkin ini Gus standby. Bagus. Mau langsung nanya ke Tobi? Kayaknya pertanyaannya sama Pak sama yang tadi Pak. Oh gitu, udah cukup berarti nggak perlu Cukup, ada yang Pak. ditanya-tanya lagi ya, udah clear ya Gus? Cukup. Iya. Oke, sip. Mungkin nih selanjutnya Pak Kasmin. Siap. Kopi Pak Kasmin. Ini Kopi, siap, ada kopi. pertanyaan dari Mas Denny. Mas Denny mau on cam langsung bertanya ke Pak Kasmin secara langsung? Boleh Pak? Ya, monggo silakan. Mungkin aktifin webcamnya biar lebih jelas Pak Kasmin melihat wajahnya Mas Ya, Denny. betul. Monggo Mas Denny, silakan. Mohon maaf Pak, di sini gelap banget. Ya udah, silakan lanjut aja deh. Iya, Pak. Silakan Lanjut. Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Prasetyo Diansyah dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, prodi program studi teknik alat berat. Saya mau nanya Pak, Bapak kewirausahaan ini kan di dunia alat berat yang cangkupannya luas ya Pak, di bidang yang Bapak tadi sebutin, di bidang pertanian maupun di bidang industri yang kulit kambing lah di masyarakat ya kan. Dari inovasi Bapak ini menurut saya bagus dikarenakan banyak gitu menimbulkan inovasi-inovasi baru. Dan apakah dari Bapaknya dari pemerintahan daerah ataupun pusat itu mendukung Bapak untuk melakukan penelitian pengembangannya Pak terhadap unit tersebut? Ya, terima kasih ya Mas Denny. Langsung saya jawab ya Pak Aziz ya. Iya silakan Pak Kasmin, monggo. Ya, pertanyaan yang bagus ya Mas Denny. Jadi alhamdulillah ya, jadi kami Kasmino PT Alberdo Bermaksud ada dapat dukungan dari pemerintah, dari mulai daerah dalam ini pemerintah Kota Semarang, Pemprov Jateng dan pemerintah pusat ya. Pemkot Semarang itu alhamdulillah karena tempat bengkel kami yang belum layak, akhirnya bengkel dan kantor kami dulu waktu masih di rumah, alhamdulillah kami diberi kantor ya. Alhamdulillah juga Mas Aziz dan kawan-kawan pernah main ke tempat kami ya. Alhamdulillah kami dapat dukungan dari Pemkot Kota Semarang berupa kantor, dan alhamdulillah juga karena Wali Kota Semarang juga dapat penghargaan dari dunia karena terlalu aktif mendukung UMKM, dan yang menjadi ikon alhamdulillah waktu itu Eksavator Kasmino. Dari Pemkot kita dapat kantor dan dapat tanah untuk persiapan workshop ya. Workshop sendiri yang menyediakan dari Kemenperin ya. Kalau dari Pemkot, sementara dari Pemprov kita sering dapat pelatihan dan pameran tingkat provinsi dan tingkat nasional juga. Kita pernah mewakili Pemprov Jateng di Jakarta, dan waktu itu pas juga waktu itu ada adik-adik dari PNJ ikut magang. Saya libatkan langsung di pameran di Jakarta Expo Center waktu itu di Kemayoran. Itu dari Pemprov ya, pameran, pelatihan, juga pembilihan produk dari Pemprov ya. Alhamdulillah produk saya dibeli di Pemprov Jateng, kemudian disumbangkan di Marina. Marina itu tempat pameran tingkat provinsi ya. Kalau di pusat namanya Kemayoran Expo, kalau di Jateng itu di PRPP ditampilkan di sana. Kemudian untuk dari dukungan dari pemerintah pusat ya, kami didukung dari sementara ini dari 3 kementerian. Yang pertama dari Kemenristek, alhamdulillah Kemenristek sekarang berubah menjadi Kemenristek BRIN ya. Kita dapat di tahun 19 itu kita dapat dukungan lolos dana hibah PPBT ya, karena mungkin produknya dianggap spesial daripada yang lainnya.
berupa produk, pengembangan manajemen pengembangan perusahaan dari Kemenristek, ibaratnya dari mulai bengkel menjadi legal menjadi PT. Terus dari yang kedua dukungan dari Kemenperin. Dari Kemenperin kita dapat banyak sekali, jadi termasuk pengurusan hak merek, pengurusan dan lain-lain, terus pameran juga. Kita pernah ikut pameran di ISBSD waktu itu di akhir 19 ya di Serpong ya, kita mewakili Kemenperin. Waktu itu kita pameran bersama 6 negara dan panitianya adalah LIPI. Waktu itu alhamdulillah Salvator Casino berhasil dipamerkan di sana. Waktu itu sebenarnya yang buka Pak Jokowi, tapi belum ada kesempatan karena stand kami di belakang waktu itu. Kemudian dari yang terakhir nih dari pemerintah pusat kita dalam proses ya bantuan dari BSN, Badan Standarisasi Nasional. Jadi untuk itu jadi 3 kementerian ini sedang berupaya ya untuk insya Allah mengangkat Kasmino, semoga bisa layak untuk ya paling tidak layak untuk beredar, layak dipasarkan di nasional. Dan ini juga artinya menjadi pemicu, harapan kami menjadi pemicu buat adik-adik mahasiswa jangan takut untuk berwirausaha di bidang alat berat. Ternyata pemerintah tidak tinggal diam ya, seperti moto hidup saya. Jadi hasil tidak mengkhianati proses. Jadi silakanlah Anda berproses, tapi insya Allah nanti hasilnya akan maksimal. Jadi jangan takut Anda merugi, insya Allah dukungan akan mengalir dari mana-mana. Yang penting kita ada niat dulu, baru pemerintah bisa mendukung. Selanjutnya mungkin itu ya. Monggo pertanyaan lagi yang dianu Mas. Cukup ya Mas Denny mungkin. Sudah cukup Mas Denny? Cukup Pak, makasih ya Pak. Oke, jelas ya. Terima kasih Mas Denny. Ya, berikutnya tadi bagus sekali ya. Sebenarnya bisa mengembangkan penelitian, kemudian ya ini bisa jadi peluang juga ya Pak Kasmin ya. Bagi adik-adik nih yang mungkin jurusannya mesin, baik mesin, manufaktur, kemudian yang bagian perancangan bisa risetnya juga bareng sama Pak Kasmin. Jadi terbuka peluang ya Pak Kasmin ya untuk anak-anak alat berat, konsep hidroliknya, mungkin anak-anak energi juga. Jadi bisa terbuka sekali ya. Iya, biar sekalian magang, sekalian tugas akhir, sekalian berbisnis juga. Iya, mantap. Siap. Oke. Mantap. Yang berikutnya ini pertanyaan berikutnya dari Muhammad Reza. Mas Reza, apakah ya Pak? Mau ini diskusi sama Pak Kasmin sekaligus langsung. Silakan, Mas Reza. Oke, terima kasih Pak. Sepertinya kalau on cam belum bisa Pak. Oke, no problem. Oke, langsung ke pertanyaan aja mungkin ya. Iya, oke. Silakan Mas. Jadi Pak Kasmin, apakah material seperti baja dan komponen-komponen yang dipakai di Kasmino itu memakai full produk Indonesia atau campuran dari luar negeri juga Pak? Terima kasih Pak. Ya, langsung saya jawab. Terima kasih Mas Reza. Ini Mas Reza dari PNJ atau Polin? Dari mana nih Mas Reza? Iya Pak, dari PNJ Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi material yang kita gunakan ya, jadi karena kami masih pemula, terus material yang digunakan biasanya kita sesuaikan dengan anggaran pemesan ya. Jadi kita tawarkan kepada pemesan misalnya ekskavator, kita tawarkan juga karena memang material itu sudah ada di pasaran ya, dari yang murah sampai yang mahal, artinya dari yang tidak begitu kuat sampai kuat. Jadi material kita tawarkan kepada mereka. Kalau mau memakai full juga bisa, kita pesankan karena kita sudah bekerja sama dengan bengkel yang bisa membuat material tahan karat. Tapi biasanya mereka karena larinya ke dana, jadi mereka bikin yang semi. Semi itu artinya mungkin schedule 90 seperti itu. Jadi kekuatannya ya hampir saya anggap sekitar 70% dibanding komponen dari Jepang. Tapi untuk biar harganya terjangkau seperti itu. Jadi kita bikin yang kalau untuk alat peraga itu material kita pakai besi biasa karena memang itu alat peraga tidak begitu banyak digunakan bekerja. Tapi kalau memang untuk bekerja paling tidak pakai material semi ya, sekitar di atasnya schedule 90 atau bahkan material biasa kita perlakukan, artinya kita penambahan di bagian luarnya seperti sandblasting dan lain-lain seperti itu. Mungkin cukup Mas Reza, nanti bisa lanjut. Cukup ya? Atau gimana Mas Reza? Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih ya Pak.
Ya, terima kasih. Oke. Mas Reza. Mungkin saya lanjut ke Tobi dulu. Bi, tadi kan ada peluang internship ya. Mungkin bisa dijelasin lebih detail terkait internship-nya. Jadi mungkin ada adik-adik yang berminat untuk internship di apa namanya di di Schlumberger ya. Iya, Pak. Mungkin bisa infoin lebih detail. Ya, biasanya untuk internship atau bisa kita bilang tuh vacation trainee itu biasanya diumumin tuh sekitar di kuartal 1 Pak, atau di awal-awal tahun biasanya by online, dan itu kuotanya terbatas Pak. Jadi biasanya nanti si company ini datang ke kampus, nah nanti mereka hire untuk vacation trainee seperti itu Pak. Jadi vacation trainee ini karena kuotanya terbatas, mungkin sekitar 30 atau 40 orang ya, seperti itu Pak yang saya tahu. Itu juga sudah dijadi satu, jadi untuk program diploma dan untuk program sarjana gitu Pak. Nah nanti prosesnya sama dengan kampus rekrutmen seperti itu, cuman yang membedakan adalah interview usernya biasanya. Jadi nanti si calon vacation trainee ini datang ke kampus yang dituju, kampus yang di mana si Schlumberger ini buka, nanti situ masukin dokumen segala macam. Biasanya prosesnya walk in interview biasanya Pak. Jadi di hari itu proses semua dikasih tahu seperti itu. Prosesnya sama seperti yang tadi saya jelaskan, ada conversation in English, aptitude test, FGD, sama interview biasanya, tapi di luar interview user gitu. Nah nanti si calon vacation trainee ini kalau performance-nya bagus, biasanya dan si Schlumberger-nya itu ada posisi kosong, biasanya nanti kemungkinan tuh sekitar 80% mungkin ya akan jadi employee si Schlumberger itu Pak. Seperti itu. Jadi prosesnya sama. Berarti ini jalur menuju jadi karyawan juga ya? Betul, dengan Pak. kita vacation and trainee ada peluang besar untuk diterima di Schlumberger setelah lulus ya? Betul Pak, betul. Itu peluangnya cukup lumayan besar karena tapi dengan performance kita yang baik gitu Pak. Karena waktunya kan hanya sebulan dan kita juga kan sebagai fresh graduate juga belum tahu apa-apa. Yaitu kita diminta untuk belajar, untuk tahu semua lini-lini bisnisnya Schlumberger seperti itu Pak. Baik, berarti ini lintasannya kalau mau masuk ke Schlumberger ya, lewat vacation and trainee juga. Tapi nggak lewat vacation trainee juga bisa kan, kayak kamu ya? Bisa. Kalau saya kebetulan si HRD-nya sendiri Pak yang telepon nawarin. saya. Oh gitu. Gitu. Jadi saya tanpa ikut tes itu Pak. Jadi tanpa ikut tes English, aptitude dan segala macam. Jadi saya kebetulan waktu itu ditelepon HRD, minta kirim CV, saya kirim, besoknya interview user, besoknya MCU, lalu saya langsung assignment pertama di Balikpapan. Oke. Enggak, ini kenapa bisa beda, Bi? Mungkin bisa kasih gambaran kok bisa beda, harusnya normalnya lewat jalur tes, kok kamu ada kespesialan nih yang bisa, mungkin apa daya tarik kamu nih, tiba-tiba langsung dipanggil sama si HRD? Ya, jadi dari cerita yang saya dapat itu, seperti di lini maintenance-nya itu kebetulan butuh orang. Nah, kebetulan si Schlumberger-nya itu udah buka hire untuk orang gitu. Cuman orang-orang tersebut nggak sesuai dengan jurusannya gitu Pak. Mungkin ada yang jurusan manufaktur atau energi. Nah, sedangkan setelah dites dengan si user nggak ada yang sesuai dengan jurusan. Nah, ada beberapa dari calon employee tersebut dari alat berat, cuman karena mungkin kurang penguasaan basicnya gitu, basic hidrolik, pneumatik, engine dan segala macam, akhirnya belum ada yang kecantol nih sama si Schlumberger-nya itu. Kebetulan mungkin Schlumberger hubungin mahasiswa PNJ, kebetulan di angkatan saya, dan kemudian angkatan saya kan rata-rata sudah kerja semua, dan di tahun itu saya sendiri yang belum bekerja gitu Pak. Makanya saya waktu itu ada yang ngasih tahu di grup
kebetulan saya coba-coba aja, saya kirim aja nomor saya gitu di grup. Padahal di situ posisinya saya lagi coba, maksudnya saya mungkin udah capek kali ya interview gitu kan. Tapi saya coba masukin, nggak lama sore itu saya ditelepon oleh HRD by phone, saya lagi di jalan, dan itu juga non English gitu. Jadi saya interview di telepon pakai bahasa Indonesia aja gitu Pak. Saya besoknya disuruh ke kantor, coba untuk interview user sama manajer sama leadernya maintenance mekanik itu, ditanyain basic engine, hidrolik, pneumatik dan segala macam. Alhamdulillah saya bisa jawab. Saya juga disuruh untuk gambar skematik. Terus ditanya juga selama setahun itu saya ngapain gitu. Saya bilang saya buka bengkel mobil di rumah. Saya ngerjain hal-hal yang mungkin jadi daya tarik mereka. Yang nggak lama besoknya saya sorenya bahkan interviewnya pagi selesai siang itu selama 2 hari, sorenya saya langsung disuruh MCU. Nggak lama saya dapat assignment pertama di Balikpapan seperti itu Pak. Jadi ibaratnya si Slumberjee ini udah cari orang cuman belum dapat ya, akhirnya saya dapat kesempatan yang jarang ada gitu Pak. Jarang sekali ada, saya masuk lewat kesempatan itu seperti itu Pak. Oke, berarti intinya peluangnya ini sangat kecil ya dengan kondisi seperti ini ya. Berarti sangat beruntung, entah beruntung atau ya bahasanya gimana ya. Ya menarik. Bi, mungkin bisa kasih bocoran kira-kira ya ini agak tabu juga di kalangan kita biar mungkin bisa menyemangati adik-adik supaya ada motivasi untuk mungkin tadi kalau normalnya kan semuanya interview bahasa Inggris, kemudian tesnya semua ya full English lah. Mungkin biar memotivasi adik-adik nih kira-kira yang tabu lah biasanya itu salary-nya kira-kira kisaran berapa Bi untuk fresh grade kayak kamu biar mungkin bisa memotivasi. Gajinya in dollar apa tetap rupiah? Oke. Ya untuk pasar Indonesia itu in rupiah tetap, tapi kalau untuk keluar dari Indonesia itu udah hampir semuanya dolar. Kita untuk fresh graduate sendiri, kita kan ada step-stepnya juga Pak. Jadi masuk itu probation. Nah biasanya probation itu kan macam masa percobaan ya. Biasanya itu masa percobaan itu kita 3 bulan, itu gaji masih 1 digit Pak. Kalau masih 1 digit, nah ketika udah kelar masa probation, biasanya kan kita ke lokasi, ke site ya, itu mungkin udah 2 digit, sekitar 12-13 ke atas lah Pak. Fresh grade ya, 12-13 ke atas ya? Ke atas ya? Di tahun pertama. Itu habis probation ya? 3 bulan? Habis setelah 3 bulan langsung naik ke 2 digit ya? Ya langsung 2 digit gitu. Kan karena kita kan ke site juga gitu Pak. Oke. Udah dilepas ke lokasi itu di tahun pertama, nanti kan tahun-tahun berikutnya kan kita dituntut untuk naik grade gitu Pak, untuk naik level di kantor. Nah itu gaji pasti lebih dari itu Pak. Pernah 2 digitnya di atas 2, itu berapa tahun biasanya 2 digitnya di atas 2? Itu tanpa lembur ya? Atau udah lembur? Nah itu udah ke lokasi Pak, udah full. Udah, oke. Gitu. Saya pernah dapat 28. 28. 1 bulan. Oke. Ya kita balik lagi sebenarnya. Kalau ngomongin gaji ya tergantung kitanya gitu Pak. Ya, jadi betul. gimana kita performnya bagus, performnya segala macam, kita kan pasti sering ke lokasi kan. Lihat di situ kita bisa handle unit, bisa handle kerjaan dengan baik. Ya otomatis kita sering kerja di lokasi gitu. Nah biasanya yang besar tuh karena kerja di lokasi dapat job seperti itu Pak. Itu. Oke. Sip, clear. Mungkin itu bisa dapat gambaran adik-adik kalau yang mau. Berarti kan sebenarnya bukan cuma alat berat ya. Bisa teknik mesin, bisa energi, dan yang lain-lain ya. Dan tidak menutup. Kita juga nggak menutup kemungkinan nggak cuma jadi maintenance technician aja Pak. Jadi kita bisa jadi field specialist juga. Ada angkatan 12 yang jadi field specialistnya tadi drilling measurement. Ada juga yang jadi electrician-nya juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung minatnya kita sebenarnya Pak. Jadi selama sini nggak harus misalnya mekanik jadi jurusannya harus mekanik atau FS atau field specialist itu harus jurusannya elektrik, nggak mesti Pak. Ada yang juga dari sipil malah, ada yang dari ya macam-macam lah Pak gitu. Oke, sip. Ini saya tutup dulu, saya masuk ke Pak Kasmin. Ini mohon maaf, mungkin mundur sedikit selesainya Pak Kasmin. Apa-apa ya? Udah 5:32.
mungkin Ya, karena Pak. masih antusias, beberapa masih banyak pertanyaan yang belum kejawab. Nih tadi, ini mungkin untuk mempersingkat waktu, tadi pertanyaan Reza terakhir. Ini saya nggak tahu namanya siapa, karena di tulisan saya angka semua. Muhammad juga. Nih Pak Kasmin, Pak, apakah spesifikasi dari unit Kasmino ini udah setara sama merek-merek yang sudah umum, Pak? Mungkin maksudnya kualitinya kali ya. Bagaimana kualiti dari produk-produk yang dibuat oleh Kasmino ini sendiri, unit-unit Kasmino? Mungkin gimana Pak Kasmin? Ya, terima kasih ya Mas Yoga pertanyaannya. Apakah sebenarnya unit Kasmino setara dengan merek-merek yang sudah umum ya? Jadi kalau untuk tingkat kesetaraan ya Mas Yoga, seperti eksavator yang di air tadi ditambah itu hampir setara dengan PC45 ya, PC45. Tapi karena orang Indonesia biasanya mau lebih, ya. Mas coba kita bikinkan yang setara 45 tapi bagiannya dibesarin kan seperti itu. Itu dari segi ukuran ya. Kalau dari segi kualitas itu kembali lagi Pak, kita kembali kepada pemesan, kita sesuaikan dengan kemampuan budgetnya dia gitu. Kalau memang saya butuh perkiraan sekitar 3 tahun pemakaian Mas, dan nanti setelah itu kita perbaiki pelan-pelan. Nah, bisa seperti itu. Jadi karena jadi secara kualitas kita belum setara dengan mereka karena pembeli ini dananya mepet tapi ingin yang lebih. Jadi mereka ingin alat itu digunakan dulu, nanti kalau sudah punya keuntungan akan diganti secara perlahan. Misalnya lengannya tadi dengan material semi, nanti dia akan bikin dari baja. Bahkan saya ajari bagaimana cara menggantinya. Misalnya tadinya baja kita ganti dengan saya sarankan nanti ganti dengan bahan per mobil, bahan per nanti kan lebih kuat lagi gitu. Kalau kita memang senang hal-hal seperti itu, nanti dia merasakan hasilnya sendiri. Terus kalau seperti kukunya itu biasanya kan kuku itu juga mahal dan kita juga sering dapat itu biasanya bikin bekas kita modif atau dari bahan per itu kukunya sendiri biasanya kita sarankan ada besi tambahan tapi yang tajam tapi biar nanti kalau rusak itu besi tambahannya dulu gitu seperti itu. Jadi kuku aslinya bahkan ya sudah tersentuh tapi belum dipakai maksimal itu dengan tujuan biar awet. Jadi yang rusak biar bagian kalau kita seperti itu pelindungnya dulu seperti itu. Paket juga seperti itu. Paket karena besinya kita pakai setara dengan skip 90 ya, SS90, kita kasih pelindung juga lah. Pelindungnya pakai bahan-bahan yang murah biar mereka nyari gampang. Jadi sebelum merusakan yang rusak bagian pelindung dulu. Nah, bagian pelindung dulu nanti diganti dengan bagian besi-besi yang gampang mereka cari. Yang penting kita ajari cara penggantiannya dan lain-lainnya lah. Jadi kalau beli eksavator Kasmino nanti dapat sekaligus belajar nanti cara gantinya seperti ini. Nah, seperti itu ya Mas Yoga. Ya. Oke. Ini berarti sebenarnya kualitasnya bisa sangat bagus, bisa menyesuaikan intinya Pak Kasmin ya. Bisa disesuaikan dengan budget. Bisa disesuaikan dengan budget dari si konsumen ya. Iya betul. Ya. Ini pertanyaan berikutnya untuk masih untuk Pak Kasmin. Kemudian maaf. Nah, tadi ada yang bertanya terkait alat berat bagian mesin bor listrik. Bisa jelaskan proses kerjanya, kemudian kegunaannya di mana, kemudian apakah sama cara kerjanya dengan mesin bor biasa, dan maaf bentar. Mesin potong ya? Mesin bor. Kemudian yang mesin kain, pemotong kain itu sama pengupas kulit sapi atau kambing tadi, apakah Pak Kasmin sudah terapkan atau buat mungkin kali ya? Jika sudah, kalau yang kain apa untuk semua jenis kain? Tadi kan bahannya apa Pak Kasmin yang buat scuba katun. Tadi ya? Katun ya? Katun, scuba ya. Katun. Apa bisa motong kain-kain yang lain mungkin selain katun atau mungkin ada polyester atau yang lain-lain itu bisa diterapkan yang sama nggak? Ya terima kasih nih Komaria Priana, cewek kelihatannya ya. Iya. Cewek ya, terima kasih Mbak Komaria Priana. Jadi untuk mesin bor itu bukan mesin bor listrik, mesin bor hidrolik ya. Itu kita servis di Asosiasi Pengeboran Sumur Indonesia, kebetulan itu pusatnya di Semarang, Jawa Tengah ya. Jadi itu mesin bor hidrolik itu ya menggunakan mesin, dia biasanya menggunakan dongfeng 28 PK atau bukan mesin mobil atau bukan bekas mesin truk untuk penggeraknya, untuk menggerakkan power unit hidrolik itu
Kemudian power unit itu untuk menurunkan pesonya itu kan pakai silinder. Nah, itu untuk mengerjakan pas di misalnya daerah berbatu atau daerah wadas ya. Daerah wadas kan sulit. Kalau dengan mesin bor biasa itu sulit tembus lah. Kalau dengan dibantu dengan tenaga hidrolik bisa. Terus yang kedua untuk kedalaman. Karena untuk membantu proses kedalaman lebih dalam, intinya proses mesin bor hidrolik itu untuk membantu pengerjaan yang dalam dan yang keras. Jadi sama seperti mesin pengeboran sumur biasa. Cuma kalau dengan tenaga hidrolik akan lebih besar tenaganya. Selanjutnya untuk mesin potong kain ya. Untuk mesin potong kain scuba itu bisa diganti ya, bisa untuk mengerjakan kulit juga bisa, semuanya bahan bisa, tergantung. Jadi kalau di hidrolik itu kan tinggal membesarkan tekanannya dan memperkuat pisaunya. Jadi kalau katakanlah seperti mesin potong kain masker scuba itu untuk memotong kain bahan katun, itu cukup dengan tekanan 35 bar ya. 35 kg per cm². Nah, nanti kalau untuk bahan jin bisa dinaikkan lagi tekanannya. Untuk bahan kulit dinaikkan lagi tekanannya. Dan jika tekanan sudah dinaikkan nggak kuat, berarti nanti pesonya kita bahan pesonya dan ketajaman pesonya kita rubah sesuai dengan kita inginkan seperti itu. Nah, itu juga menggunakan listrik. Kalau cukup untuk memotong kain itu cukup dengan listrik 1100 watt ya. Pompanya sekitar 8 cc. Sementara untuk mesin kain potong hidrolik itu belum saya bikin, baru kita tawar-tawarkan ke berbagai pihak, termasuk juga kesempatan pada kali ini. Kesempatan ini kita tawarkan juga pada PNJ. Siapa tahu nanti ada bisa dimasukkan dalam teaching factory kampus atau beberapa kelompok magang sekaligus bikin mesin itu sekaligus buat tugas akhir, dan kalau jadi bisa kita jual di tempat pemotongan hewan di kabupaten kota seluruh Indonesia. Ini peluang bagus Mas Aziz ya, bisa harapan saya sih PNJ-nya nanti yang bisa terlibat nanti bisa dalam bentuk apa ya itu kan tidak begitu mahal ya, sekitar 45 jutaan kalau dibebankan pada sekitar 5 atau 6 orang lah, 5 orang cukup lah menurut saya. Nanti kampusnya dapat alatnya sebagai alat peraga, siswanya dapat pembelajaran untuk proses magang dan untuk tugas akhir. Lah, saya dapat ikut menularkan alat berat, aplikasi alat berat dan jasa perakitannya seperti itu. Dan itu nanti bisa juga sebagai bisa langsung adik-adik ya. Buat adik-adik yang belum punya gambaran setelah kuliah, mungkin sembari mempersiapkan kerja, tapi juga harus mempersiapkan juga rencana B. Bagaimana kalau kita tidak laku, artinya lama untuk dapat proses pekerjaan, kita bisa memulai usaha ini. Ini belum dilirik ya, masih dalam tanda kutip masih perawan. Jadi di tempat pemotongan hewan itu masih manual semua. Jadi bisa ditawarkan ke dinas, bayangkan ya, tiap kabupaten satu. Bisa juga nanti sebagai usaha sendiri. Harapan kami di PNJ nih bisa untuk jasa penarik kulit hewan di Idul Korban. Nanti bisa keliling dari masjid ke masjid seperti itu ya. Jadi itu kalau cuma buat topik tugas akhir dan magang 5 orang itu sangat masuk lah. Artinya nanti bisa mempelajari motor hidrolik, bisa mempelajari silindernya, bisa mempelajari rangkanya, selingnya, nah seperti itu. Itu? Ya. Ya, mungkin itu ya cukup ya, Mas. Ya. Ya, menarik. Sebenarnya tinggal amati, tiru, modifikasi ya, Pak Kasmin ya. Tinggal ya, kita amati, tiru, modifikasi, kita buat. Nah, tinggal bahan-bahannya atau ya kita desainnya seperti apa ya. Nah, mungkin ini juga pertanyaan bagus berkaitan sama yang seperti ini kan, kita kan udah bersaing sama produk-produk Cina nih Pak Kasmin. Kalau Pak Kasmin sendiri udah punya merek, misalnya part-partnya itu apakah merek Kasmino juga, atau masih ya kan kayak engine-nya masih pakai engine apa udah engine yang Kasmino atau apa? Kemudian lanjut pertanyaan yang sama nih, masih lanjutannya. Nah, bagaimana cara Pak Kasmin bersaing alat beratnya sama alat berat yang murah-murah, misalnya dari Cina, dari apa namanya, ya mungkin Cina lah ya, yang alat berat murah nih yang lagi
kembangin. Ini menarik sekali nih pertanyaannya nih. Ini mungkin untuk menutup kayaknya ya pertanyaan terakhir. Kemudian ya mungkin itu aja. Ya, terima kasih ya. Jadi pertanyaan dari Muhammad Yogi ini, apakah komponen Kasmino pada unit-unitnya merupakan merek Kasmino? Jadi untuk unit-unit tertentunya kita belum ya. Jadi untuk komponennya masih belum bermerek ya. Jadi misalnya untuk engine aja kita masih kesulitan, jadi kita memang harus kerjasama dengan penghasil engine. Jadi kalau engine sendiri kita pakai mesin bekas, kita tawarkan dulu pada yang mau beli. Misalnya mau pakai, kalau Savator itu mau pakai bekas mobil Panther atau bekas mobil truk atau bekas L300 atau baru. Kalau baru berarti kan seperti dari Dongfeng itu ya, diesel yang 28 PK atau dari Lionjin yang 32 PK, seperti itu kita tawarkan. Nah, itu dari segi engine-nya sendiri. Kalau dari komponen-komponen yang lain belum kita kasih merek karena Kasmino sendiri dalam proses pengurusan merek dan itu belum jadi karena nunggu proses, ternyata harus ada lahan bengkelnya. Jadi minta doanya biar 2002 kita bisa pindah di kawasan karena itu salah satu proses pengurusan SNI lah. Kalau bisa pindah nanti pengurusannya akan lebih mudah karena sementara ini bengkel kami di rumah itu kawasan hijau, tidak untuk industri. Jadi untuk izin alat-alat seperti itu tidak bisa, harus di kawasan. Minta doanya ya 2022 kita insya Allah ya pindah di kawasan industri Wijaya Kusuma di Semarang Barat. Gitu. Terus untuk bagaimana kita bersaing dengan produk Cina yang murah ya seperti tadi, kita kalau di Indonesia ya produsen harus manut pembeli. Jadi kalau pembeli saya ada anggaran sekian, kalau pembelinya mintanya jelas lebih murah daripada produk Cina, tapi kapasitasnya harus lebih baik kan seperti itu. Jadi tetap saya tekankan, jadi kita harus mampu bersaing di hal itu. Kebetulan komponen yang kita ambil dari Eropa Timur ya, komponen hidroliknya dari Polandia, Swedia dan lain-lain itu harganya masih terjangkau dan kualitasnya tidak jauh berbeda dari Jepang, tapi di atasnya dari produk Cina. Jadi yang bikin murah nanti begitu juga dengan komponen-komponennya, misalnya lengannya ya kita bikin pakai bahan yang semi dulu, nanti kalau sudah menghasilkan uang yang beli sudah dapat uang, akhirnya mereka kita ajari bagaimana cara mengganti dengan komponen yang kuat. Nah, dengan hal seperti itu kita dapat bersaing dengan harga Cina. Seperti loader ya, loader dari Cina itu yang 0,35 kubik itu di atas 85, kita tawarkan mungkin di bawah itulah. Nah, seperti itu. Mungkin itu, Pak, ada lagi? Ya. Berarti memodifikasi di kapasitasnya ya, Pak? Ya, di kapasitasnya. Biar lebih murah, tapi kapasitasnya lebih besar ya. Baik, ini mungkin kesan-kesan Pak Kasmin, saran-saran atau untuk menutup acara kita sebelum itu nanti saya berlanjut ke Tobi. Ya betul, itu ada satu pertanyaan lagi dari Mas Yudi kelihatannya ya Pak. Ya ini udah saya masukin di pertanyaan yang sebelumnya, Pak Kasmin. Udah saya. Jadi kalau harapan kami, kalau kesan kami, saya berterima kasih sekali ya kepada Politeknik Negeri Jakarta yang telah artinya memberi kesempatan pada saya untuk sharing bareng-bareng dengan adik dan kepada adik-adik mahasiswa PNJ ya, jangan takut bingung setelah lulus ya, adik-adik nanti bisa seperti tadi menimba pengalaman dari Mas Tobi, dan yang kedua adik-adik harus bisa menjadi pisau bermata dua. Artinya mata yang pertama laku kerja dengan ijazah Politeknik jurusan alat berat, mata kedua kita harus mempersiapkan PP, kita harus mempersiapkan menjadi seorang pengusaha lah. Di sini masih banyak peluang alat berat untuk berbisnis karena sekarang alat berat hampir masuk ke semua bidang ya, maksudnya bidang pertanian, perikanan dan lain-lain. Masih banyak peluang. Tinggal kita bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut. Dan memang kalau dilihat dari judulnya misalnya, kita mau berwira swasta alat berat, memang susah. Kelihatannya berat modalnya, berat ongkosnya, semuanya adalah berat. Tapi saya yakin karena berat ongkosnya, berat modalnya juga nanti hasilnya akan berat. Jadi seperti filosofi saya, bukan kesulitan yang membuat kita takut melangkah, tapi ketakutan dalam diri kita yang mempersulit langkah kita. Masih banyak peluang kepada adik-adik untuk terus belajar, terus menimba ilmu. Bisa nanti mungkin kalau setelah ini bisa sharing bareng saya, kemudian nomor saya ada di Pak Aziz, atau dengan belajar mempersiapkan sebagai tenaga kerja dengan Mas Teddy. Terima kasih ya Pak Mas Aziz. Oke, siap. Terima kasih Pak Kasmin. Ya mungkin Tobi, Bi, next nih pertanyaan terakhir sama abis ini kesan-kesannya, Bi. Ini pertanyaan bagus banget nih.
Ini buat adik-adik untuk yang bidangnya alat berat ya khususnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik di departemen lain yang kayak departemen mesin, kemudian energi dan lain sebagainya. Kompetensi apa sih yang harus dikuasain untuk mempersiapkan diri ke Slumberger selama proses perkuliahan di kampus? Misalnya tadi udah jelas kemampuan bahasa lah, bahasa Inggris. Misalnya selain bahasa Inggris itu apa lagi? Oke. Jadi untuk kita terjun di dunia profesional itu sebagai fresh graduate, kita cukup memperkuat di basic aja Pak sebenarnya. Kita sebagai mekanik, apalagi kan, coba kita perkuat di basic engine terutama, karena engine itu adalah komponen yang dipakai di mana-mana gitu kan. Di semua perusahaan pasti pakai engine gitu. Kedua, electrical itu di AC dan DC gitu Pak. Semuanya coba kita pelajari basic-basicnya aja gitu kan. Karena nanti untuk high levelnya pasti perusahaan itu akan ngajarin kita gitu kan. Lalu yang kedua itu coba kuasai di bidang pneumatik, karena supply power itu kan nggak cuma dari hidrolik, tapi ada pneumatik juga, hidrolik dan mekanikal lainnya seperti itu Pak. Jadi untuk yang masih kuliah, apalagi yang baru masuk dan semester tengah, coba untuk fokus belajar, jangan kebanyakan nongkrong. Kalau dosen jelasin, tolong disimak gitu, karena semua yang dosen kasih, semua yang dosen jelaskan, itu akan ditanyakan nanti ketika interview gitu Pak. Sebab saya yang merasakan hal itu gitu, saya ditanyakan basic engine saya ketika interview itu di semester awal, karena saya masih ingat dan jelas saya pelajari, ya saya utarakan begini loh basic engine itu seperti apa Pak, basic hidrolik seperti apa. Akhirnya mereka puas dengan jawaban yang saya dapat gitu, karena saya coba untuk perhatikan dosen ketika di kampus seperti itu Pak. Gitu. Dan ya pasti bahasa nomor 1 gitu Pak. Bahasa Inggris ya Bi ya? Betul Mungkin Pak. ada bahasa Mandarin masuk atau bahasa lain yang masuk Bi? Jerman atau apa? Nggak ada, cukup bahasa Inggris aja? Biasanya sih kalau untuk international company itu di bahasa Inggris Pak, terutama di TOEFL dan IELTS-nya itu kalau bisa belajar dari sekarang semua tentang bahasa Inggris, karena kita pun bekerja tuh ada tiap hari itu komunikasi dengan orang luar gitu Pak, dengan orang product center, dengan orang manufaktur di luar gitu. Bahkan ibaratnya untuk saat ini kadang pun orang bule-bule luar tuh masih suka ke Indonesia gitu, masih suka visit gitu. Kadang kan kita yang untuk visit kita yang nemuin mereka. Kadang kalau ditanya sama mereka juga kita harus bisa jawab kan, seperti itu Pak. Untuk bahasa-bahasa di luar itu biasanya sih perusahaan-perusahaan asing kayak perusahaan Chinese gitu Pak, perusahaan Cina, perusahaan Jerman seperti itu. Itu nilai plus sebenarnya untuk bahasa-bahasa lain gitu Pak. Seperti itu. Oke, sip. Mungkin udah cukup kesan-kesannya gimana Bi buat adik-adik selain tadi ada bahasa Inggris, ada kemudian basic-basic belajar yang benar, jangan nongkrong, jangan banyak-banyak nongkrong. Tapi mungkin bahasanya nongkrongnya boleh, tapi untuk yang positif kali ya. Nah, betul Pak. Sebenarnya nongkrong itu juga banyak ilmunya gitu. Coba nongkrong yang bermanfaat seperti itu kan sekarang banyak nih Pak komunitas-komunitas yang banyak manfaatnya. Coba ikutin. Nanti kan bisa ilmu-ilmunya tuh bisa dipakai ketika kita kerja gitu, gimana cara ngadepin orang, gimana cara komunikasi sama orang, seperti itu Pak. Oke, sip. Mungkin cukup ya Pak Kasmin, Pak sama Tobi. Ini sharing ilmunya bermanfaat banget. Jadi tinggal adik-adik memilih mau berwirausaha atau mau langsung kerja. Ya kerjanya kalau di sini targetnya langsung international level ya. Jadi kita yang masuk ke level yang jangan nasional terus lah. Jadi kalau bisa langsung ke level internasional. Jadi sebenarnya kalau ada mitos di mana masuk oil and gas itu wajib punya pengalaman, berarti udah nggak ini lagi ya, nggak berlaku lagi mitosnya ya. Jadi bisa fresh graduate langsung masuk oil and gas company ya. Ya mungkin cukup itu aja. Terima kasih banyak untuk Pak Kasmin sama Tobi. Ini saya izin untuk rekamannya nanti akan kita share di YouTube ya. Jadi biar bisa ditonton kembali oleh adik-adik yang membutuhkan. Jadi bisa dapat gambar kembali. Nanti kalau yang butuh nomornya Pak Kasmin, nanti saya share di YouTube juga nggak apa-apa Pak Kasmin.
Kalau nomornya YouTube, nomor Pak Kasmin? Enggak apa-apa. Personal aja enggak apa-apa. Oh, personal aja ya, baik. Iya, personal aja. Ya, baik. Untuk slide-nya mungkin nanti saya izin juga saya share ke teman-teman yang ini ya, ikut jadi peserta ya. Ya, ya enggak apa-apa. Saya mewakili jurusan Teknik Mesin, program studi alat berat dari Politeknik Negeri Jakarta, mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran pembicara, Pak Kasmin dan Tobi. Selain itu, rekan-rekan dosen, kemudian adik-adik mahasiswa, baik dari Politeknik Negeri Jakarta maupun dari luar Politeknik Negeri Jakarta ya. Jadi mungkin juga rekan-rekan dosen dari luar Politeknik Negeri Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Untuk menutup acara ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini resmi saya tutup ya. Ya, ini mungkin ada share dari kakaknya Tobi, dia share nomornya. Siapa tahu ada yang mau tanya-tanya, yang mungkin kayak yang baru lulus nih, butuh banget kerjaan, misalnya mungkin ada peluang info-info bisa diinformasikan. Sebenarnya peluang jadi wirausaha langsung terbuka ya, Pak Kasmin. Silahkan kalau mau berwirausaha, mungkin bisa magang lagi ke tempat Pak Kasmin, mungkin bisa juga ya. Bisa, harapan saya gitu. Magang sekaligus tugas akhir, sekaligus mestinya dipraktekkan untuk berwirausaha. Oke, berarti ini yang udah lulus pun sebenarnya boleh magang di tempat Pak Kasmin ya. Siapa tahu mau cari siapa tahu minat untuk magang, silahkan dipersilahkan sekali. Ya, nanti mungkin bisa komunikasi sama saya ya untuk butuh kontaknya Pak Kasmin, jadi bisa magang di tempat Pak. Webinar kita hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya matiin ya, saya off semuanya. Oke, terima kasih. Sampai kembali di webinar berikutnya. Terima kasih. Sama-sama. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah berkeluar dah. Keren, ay.